Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa channel SDI Lukman Hakim Bojonegoro yang kami muliakan, sudah beberapa hari lamanya kita melewati bulan Ramadan. Hari-hari telah berlalu dan kini kita memasuki hari-hari yang terakhir. Beberapa hari terakhir akan kita lalui bersama. Suatu bulan yang Allah banyak janjikan keutamaan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak janjikan keistimewaan. Bulan turunnya Al-Quran, bulan penghapusan dosa-dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap iman, dengan segala iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dia dan dosanya yang telah lalu. Lalu hadis yang berikutnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan hanya iman saja dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan syarat tidak melakukan dosa-dosa yang besar seperti syirik dan sebagainya. Lalu hadis lainnya menyebutkan, man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat pada saat malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah masyaallah muslimin, para pemirsa channel SDI Lukman Hakim Bojonegoro. Namun di antara keutamaan-keutamaan itu, Ramadan juga bisa menuntut kita besok kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Meskipun banyak ampunan di sana, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sarana-sarana peribadatan, sarana-sarana untuk beribadah dan teman-teman yang mengajak kita untuk beribadah dibuka selebar-lebarnya. Namun jika kita tidak bisa memaksimalkan, jika kita tidak mau sholat tarawih, berpuasa, lalu melaksanakan sholat wajib dan tentunya, lalu bersedekah dan sebagainya, banyak amalan-amalan di bulan Ramadan, dan kita tidak mau melakukannya, maka tunggulah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi sampai memvonis celaka kepada orang ini. Ada apa sebenarnya? Ini sesuatu yang langka. Sampai Nabi memvonis orang tersebut dengan celaka. Padahal sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW adalah orang yang lembut. Beliau dicaci, dimaki, dikatakan sebagai ahli sihir, dikatakan sebagai orang yang gila, dilempari kotoran bahkan batu hingga wajahnya berdarah. Nabi SAW tidak marah, malah mendoakan beliau, Allahumma fir qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Lalu apa yang diperbuat orang ini? Kok sampai Nabi
memvonis orang ini dengan celaka. Kita lanjutkan hadisnya. Celaka, kata Nabi SAW, celaka bagi barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan Ramadan lewat begitu saja tanpa diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi vonis celaka orang ini, celaka dan celaka. Sekarang bagaimana kita introspeksi ke belakang? Beberapa hari yang sudah kita lewati bersama di bulan Ramadan, apakah kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, atau bahkan kita mengulanginya sama seperti tahun kemarin? Masih ingatkah puasa tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin, di mana di awal-awal Ramadan kita sangat bersemangat, lalu menjelang pertengahan semangat kita menurun, dan akhirnya di akhir Ramadan kita lebih tergoda oleh banyaknya promo-promo di mal-mal, di pasar-pasar, bahkan melupakan promo-promo yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Lalu setelah bulan Syawal, kita pun menyesal dan berdoa semoga disampaikan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah doa kita terkabul kali ini. Namun apakah kita akan menyia-nyiakan Ramadan yang ada sekarang ini? Ketahuilah, mungkin kita terlalu yakin bahwa akan menjumpai bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita menyia-nyiakan Ramadan yang sedang kita jalankan sekarang. Kita lihat di tahun kemarin, begitu banyak orang-orang yang berbuka bersama kita, sahur bersama kita, sholat malam bersama kita, sholat tarawih. Namun di tahun ini mereka sudah kehilangan kesempatan itu. Dan inilah yang ditekankan oleh Nabi saat memotivasi para sahabat. Nabi SAW bersabda yang artinya, sholatlah kalian seakan-akan itu sholat terakhir kalian. Kita misalkan jadi korban, salah tangkap, dihukum mati dan akan dieksekusi setelah sholat asar misalkan. Kita masih diberi kesempatan untuk sholat asar. Bagaimana perasaan kita pada saat melakukan sholat tersebut? Kita tahu bahwa setelah asar kita akan mati. Tentunya akan khusyuk, akan meminta belas kasihan kepada Allah, akan bertobat dari dosa-dosa. Begitu Nabi memotivasi para sahabat untuk melakukan sebuah amalan. Nah, bagaimana dengan bulan Ramadan ini? Hendaknya kita menyadarkan diri kita, memotivasi diri kita, dan menghadirkan dalam diri kita, apakah ini bulan Ramadan terakhir kita, sebagaimana orang-orang yang sudah dipanggil tahun kemarin dan tidak menemui Ramadan lagi tahun ini. Masyiral muslimin, para pemirsa channel SDI Lukman Al-Hakim Bojonegoro, inilah masih ada sisa beberapa hari ini yang bisa kita manfaatkan. Belum terlambat semuanya, belum terlambat. Bahkan masih ada Lailatul Qadar yang menanti, yang dimana kita beribadah di bulan tersebut, di malam tersebut setara dengan 1000 bulan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.